Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 29 Mei 2022, berjudul Dia yang Ditinggikan Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia yang Ditinggikan Allah, dan makanya kita perlu mencari Tuhan dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa bersaksi dan berkata seperti Petrus dan para rasul tentang Yesus bahwa Dialah yang ditinggikan Allah. Bila mana kita dengan sungguh-sungguh berusaha menarik semua orang datang kepada Yesus dengan memandang kepada salibnya lewat kuasa Roh Kudus. Kristus ditinggikan di salib adalah cara yang dirancang surga untuk membangunkan dalam jiwa yang bertobat suatu pemahaman tentang keberdosaan dari dosa itu. Melalui salib, Kristus berusaha menarik semua orang kepada Dia. Ia mati sebagai satu-satunya harapan menyelamatkan mereka yang karena dosa berada dalam kepahitan yang menyakitkan. Melalui peran Roh Kudus, suatu prinsip baru tentang kekuatan mental dan rohani dibawa kepada manusia, yang melalui pergaulan dengan keilahian menjadi satu dengan Allah. Kedua, kita bisa bersaksi dengan berkata seperti Petrus dan para rasul tentang Yesus, bahwa Dialah yang ditinggikan Allah. Bila mana kita belajar memaknai misi Kristus sambil meneliti kitab suci dengan membandingkan ayat demi ayat. Ke dalam hati banyak orang yang menyaksikan pemandangan salib dan yang mendengar kata-kata Kristus, ada terang kebenaran yang perlu dipancarkan. Ada beberapa orang yang tidak berhenti sampai mereka melihat makna misi Kristus, sambil meneliti kitab suci, membandingkan ayat demi ayat. Mereka melihat bahwa pengampunan cuma-cuma disediakan oleh Dia yang dengan kemurahan yang lemah lembut merangkul seluruh dunia. Mereka membaca nubuatan mengenai Kristus dan janji-janji yang begitu banyak mengarah pada mata air yang terbuka bagi Yehuda dan Yerusalem. Ketiga, kita bisa bersaksi dan berkata seperti Petrus dan para rasul tentang Yesus, bahwa Dialah yang ditinggikan Allah, bila mana mau belajar dan memelihara kelemah lembutan Kristus untuk meraih pencapaian tertinggi agar mendapat ilham dari Yesus. Oh, pastikan engkau menerima cahaya dari sumber semua cahaya. Dialah pusat terang utama semesta langit dan bumi. Dia akan menerangi setiap manusia yang datang ke dunia, bukan dengan standar murahan dan rendah. Peliharalah kelemah lembutan Kristus, raihlah pencapaian tertinggi, dan ambillah ilhammu dari Yesus Kristus. Dia adalah sahabatmu. Engkau bisa selalu bergantung padanya dan mendapati Dia setia dan benar. Keempat, kita bisa bersaksi dan berkata seperti Petrus dan para rasul tentang Yesus bahwa Dialah yang ditinggikan Allah, bila mana kita telah mengalami kemurnian dan kebaikan tak terbatas dari Yesus melalui pendalaman firman-Nya, sehingga karakternya terpantul dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin sedikit kita menghargai diri sendiri, maka makin kita menghargai kemurnian dan kebaikan tak terbatas dari Juru Selamat kita. Pemandangan tentang keberdosaan kita menggerakkan kita kepadanya yang bisa mengampuni. Dan ketika jiwa yang menyadari ketidakberdayaannya menjangkau mencari Yesus, maka ia akan menyatakan dirinya sendiri dalam kekuatan. Semakin besar rasa kebutuhan menggerakkan kita kepada Dia dan kepada firman Allah, maka akan makin ditinggikan pandangan kita tentang karakternya dan makin penuh kita memantulkan gambarnya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.